Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin ya. Untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran matematika. Nah, yang akan kita bahas adalah volume dan luas permukaan prisma segitiga. Baiklah, kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Sebelumnya, Miss Eva akan kembali mengingatkan yang menjadi sifat atau ciri dari prisma segitiga. Coba kalian perhatikan gambar prisma segitiga berikut ini. Prisma segitiga memiliki 6 titik sudut, kemudian 9 rusuk dan 5 sisi. Nah, yang menjadi ciri dari prisma segitiga untuk bagian tutup serta alasnya berbentuk segitiga. Maka dia disebut sebagai prisma segitiga. Lalu untuk tinggi prisma itu kita singkat menjadi TP ya. Nah, untuk tinggi prisma adalah garis yang menghubungkan antara alas dengan tutupnya. Maka di situ untuk tinggi prisma adalah AD, kemudian BE dan CF. Nah, itu semua adalah tinggi dari prisma. Selanjutnya, kalian perhatikan untuk jaring-jaring dari prisma segitiga. Seperti apa ya bentuknya? Nah, di sana ada beberapa contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Masing-masing gambar dari jaring-jaring prisma segitiga ini memiliki 5 sisi serta bagian tutup serta alasnya berbentuk segitiga. Nah, kalau gambar dari jaring-jaring ini kita tekuk sesuai dengan garis-garis rusuknya itu, maka dia akan membentuk prisma segitiga yang sempurna. Baiklah, kita langsung ke inti materi untuk hari ini. Bagaimana cara menentukan volume atau isi dari prisma segitiga? Rumus untuk mencari volume adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Karena bentuk alasnya merupakan segitiga, maka yang kita tuliskan adalah rumus luas segitiga. Nah, ini pelajaran kelas 4 ya, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Nah, inilah rumus untuk mencari volume atau isi dari prisma segitiga. Kemudian untuk mencari luas permukaan prisma segitiga. Kalian perhatikan baik-baik ya untuk luas permukaan prisma segitiga. Rumus untuk luas permukaan prisma segitiga kita tuliskan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jangan lupa diberi tanda kurung untuk bagian perkaliannya. 2 dikali luas alas. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka yang kita tuliskan adalah rumus luas segitiga. Jadi 2 dikali alas kali tinggi bagi 2. Ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Untuk mencari keliling alas, karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita carinya dengan menggunakan rumus keliling segitiga, yaitu tinggal menambahkan setiap sisi pada segitiganya. Jadi keliling segitiga itu sisi tambah sisi ditambah sisi. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan, karena ada angka 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah, ini bisa kita coret ya. Kemudian rumusnya menjadi alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ingat, beri tanda kurung untuk masing-masing perkaliannya. Nah, inilah rumus untuk mencari luas permukaan prisma segitiga. Baiklah, agar kalian lebih paham, berikut ini adalah contoh soal dalam mencari volume serta luas permukaan dari prisma segitiga. Kalian perhatikan contoh soalnya. Yang pertama adalah hitunglah volume dan luas permukaan prisma segitiga berikut ini. Kalian perhatikan ya, hati-hati untuk bagian sini. Untuk bagian alasnya itu merupakan segitiga sama kaki. Langsung saja kita jawab, masukkan rumusnya yaitu volume sama dengan alas kali tinggi bagi 2, kemudian dikali dengan tinggi prisma. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya. Untuk alas segitiganya adalah 4 cm. Kemudian untuk tinggi segitiganya, nah itu hati-hati nak ya. Untuk tinggi segitiga itu garis yang lurus ke atas, bukan yang di bagian samping. Maka untuk tinggi segitiganya adalah 5 cm. Kemudian dibagi 2, kemudian dikali dengan tinggi prisma yaitu 12 cm. Selanjutnya tinggal kita hitung saja. 4 dikali 5 hasilnya 20. Kemudian dibagi dengan 2. Maka yang kita dapatkan adalah 10. Dikali dengan 12. 10 dikali 12 sama dengan 120.
Karena ini ukurannya adalah sentimeter, maka kita gunakan sentimeter. Dan jangan lupa untuk volume kita beri pangkat 3. Jadi volume dari prisma di samping adalah 120 cm kubik. Mudah ya? Oke, kita lanjut lagi untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga. Kita masukkan rumusnya, yaitu alas dikali tinggi ditambah keliling alas ditambah tinggi prisma. Ingat ya, bagian alas kali tingginya itu adalah bagian yang segitiganya. Bagian alasnya itu adalah 4, lalu tingginya 5. Kemudian ditambahkan dengan keliling alas segitiga. Nah, cara untuk mencari keliling segitiga adalah kita jumlahkan seluruh bagian sisinya. Jadi, sisi ditambah dengan sisi. Karena segitiga ini merupakan segitiga sama kaki, maka ada 2 sisinya yang ukurannya sama, yaitu sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Karena sisi sebelah kirinya adalah 6 cm, maka sebelah kanannya juga 6 cm. Kita tuliskan dulu untuk bagian keliling alas segitiganya adalah 6 ditambah 6 ditambah dengan 4. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma, yaitu 12 cm. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Ditambah untuk bagian kelilingnya 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 16. Kemudian kita kalikan dengan 12. Ingat, kalau dalam soal matematika ada penjumlahan serta perkalian, yang dikerjakan dulu adalah bagian perkaliannya, ya. Kita pisahkan dengan tanda kurung. 20 ditambah 16 dikali dengan 12 hasilnya adalah 192. 20 ditambah dengan 192 hasilnya adalah 212 cm persegi. Ingat, untuk bagian luas pada satuannya kita harus tambahkan persegi. Jangan lupa untuk membuat kalimat kesimpulannya. Jadi, volume dan luas permukaan prisma segitiga di atas adalah volumenya 120 cm kubik dan luas permukaannya adalah 212 cm persegi. Agar kalian lebih paham, kalian perhatikan contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini bagian alasnya merupakan segitiga siku-siku. Kalau yang nomor 1 tadi kan segitiga sama kaki ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini segitiga siku-siku. Itu yang ditunjuk oleh arah panah merupakan tanda atau lambang yang menandakan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Kita langsung tuliskan rumus dari volume prisma segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi dengan 2 dikali dengan tinggi prisma. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya untuk bagian alas serta tinggi dari segitiga tersebut. Karena di sana adalah segitiga siku-siku, kalian harus perhatikan tanda siku yang ada pada segitiga tersebut, ya. Itu yang ditunjuk oleh arah panah. Karena ini segitiga siku-siku, maka untuk bagian alas serta tingginya adalah bagian yang terkena dari tanda siku-sikunya. Nah, kalian perhatikan tanda siku-siku itu mengenai garis yang mana saja ukurannya, yaitu 5 cm dan 8 cm. Sedangkan yang 10 cm tidak terkena tanda siku-sikunya. Maka untuk bagian alasnya itu adalah 5 cm. Kemudian untuk bagian tingginya adalah 8 cm. Kemudian dibagi 2 dikali dengan tinggi prismanya, yaitu 10 cm. Selanjutnya tinggal kita hitung. 5 dikali 8 hasilnya 40. Kemudian dibagi dengan 2, 40 bagi 2 hasilnya adalah 20 dikali dengan 10. 20 dikali dengan 10 hasilnya adalah 200 cm kubik. Ingat, volume harus ditambahkan kubik pada bagian satuannya. Oke, ketemu deh. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari luas permukaan prisma segitiganya. Kita tuliskan rumus untuk luas permukaan prisma segitiga, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Sekarang tinggal kita masukkan untuk angka-angkanya. Untuk alas segitiganya adalah 5, lalu tinggi segitiganya adalah 8. Kemudian ditambahkan dengan keliling alas segitiganya. Ingat, untuk mencari keliling segitiga adalah dengan cara menjumlahkan seluruh bagian sisinya. Maka keliling alas segitiganya adalah 5 ditambah 8 ditambah dengan 10. Kemudian dikali dengan tinggi prisma, yaitu 10 cm.
Oke, sekarang tinggal kita hitung. 5 dikali 8 hasilnya 40. Lalu angka yang di dalam kurung kita jumlahkan. 5 ditambah 8 ditambah dengan 10 hasilnya adalah 23. Kemudian dikali dengan tinggi prisma yaitu 10. Kita tuliskan sama dengan lagi 40 ditambah. Nah, kita kalikan 23 dikali 10 hasilnya adalah 230. 40 ditambah dengan 230 hasilnya adalah 270 cm persegi. Ingat, untuk luas permukaan harus ditambahkan persegi. Jangan lupa tuliskan kesimpulannya. Jadi, volume dan luas permukaan prisma segitiga di atas adalah volumenya 200 cm kubik dan luas permukaannya adalah 270 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Untuk hari ini, Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.